Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan review Bitcoin itu kapan sih ATH-nya, dan kan ini berhubung sirkulasi 4 tahunan ini mau habis ya. Nanti aku akan bahas kapan habisnya dan beberapa ALT coin kapan buybacknya, di harga berapa ya bagusnya ya. Tapi sebelum itu, yang baru bergabung jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Karena subscribe itu membantu membangun channel ini agar terus berkembang, dan untuk bunyikan loncengnya itu untuk mendapatkan update-update video terbaru dari saya ya. Ya udah, kita langsung ke koin pertama, yaitu Bitcoin ya, induk dari segala koin. Kita langsung buka chartnya. Karena sirkulasi 4 tahunan itu awalnya dari halving ya, Bitcoin halving. Bitcoin halving itu apa sih? Bitcoin halving itu pengurangan dari mining ya. Jadi awalnya dari misalnya dari 100 di 2000 berapa ya, 2012 atau 2013 itu halving menjadi 50. Lalu di 2017 dari 50 ke 25, sekarang kalau nggak salah 6, kayak gitu jadi miningnya tuh. Nanti di 2024 lagi. Ini kita buka indikatornya dulu untuk 1 jam ke depan ya, untuk Bitcoin ya. Moving average, parabolic SAR, ntar dulu MACD nya ketinggalan. Lalu terakhir stochastic RSI ya. Ini 1 jam ke depan ya, MACD nya mau koreksi, tapi stochastic RSI nya ngajak ke atas lagi, berarti bisa naik dulu ke sini nih minimal, baru bisa koreksi ya. Naik dulu ke sini baru bisa koreksi di 969 ya. Di 969. Dan ini di TF 2 jam ke depannya ya. Kayaknya sih udah naik dulu, nanti di TF 1 jam dia akan koreksi ya. Tapi parabolic SAR jauh banget. Ini mungkin koreksinya seperti yang aku bilang di tanggal 15, 16 atau 14 ya. Nah, itu dia akan koreksi dalam minimal ke 891 ya. Tapi kita cek 4 jam ke depan. 4 jam ke depan juga kayak gitu. Pasti dia naik dulu nih, mungkin balik lagi ke harga ini. Nih ke 970-an. Kita cek 1D nya ya. 1D nya baru naik ya. Stochastic RSI juga masih kuat, berarti ini yang dorong Bitcoin naik nih ya. Nah, ini belum bisa aku lihat resistennya di mana, tapi supportnya aku tahu di sini nih. Lalu dia nanti koreksi di 843, dia bisa ke sini. Paling dalam lah. Paling dalam ke sini 682, minimal ke sini ke 785-an baru bisa naik new ATH ya. Dan itu akan terjadi koreksinya itu di tanggal 14, 15 atau 16 bulan ini ya. Untuk new ATH-nya itu mungkin di tanggal 21 Desemberan. 19, 20, 21 Desember ya. Dan itu juga di harga mungkin dari 74 sampai 79 ribu dolar ya. Kita cek 3D nya ya. 3D nya stochastic RSI nya masih kuat, masih bisa naik lah. Intinya mungkin ke sini nih, mungkin ke 1 miliaran seminggu ini. Kita cek lagi ke 1W nya ya untuk Bitcoin. Sinyalnya ini agak biasa kambuh jaringan. Aku refresh dulu. Jadi kalau mau beli ALT coin nanti di tanggal 14, 15 atau 16 November ya. Nah, itu di situ nanti buyback baru hold sampai tanggal 21 Desemberan. Itu sih saran aku, tapi boleh lah kalau punya alasan lain atau punya analisa lain, terserah. Ini cuman analisa aku sendiri ya. Insya Allah akurat. Dan aku juga bukan baca berdasarkan news atau apa, cuman aku baca berdasarkan chart ya. Ini jaringan aku nih agak kumat lah. Coba aku hapus dulu. Salah.
bisa kayaknya. Dan kalau teman-teman kalau mau minta di review koin ya, tulis aja di kolom komentar, tapi nggak bisa aku review semua ya, mungkin ada beberapa yang aku pilih ya, karena itu terus jadi aku bosen juga, teman-teman pasti juga bosen kayak BTT, nanya BTT terus, VDX sama AOA ya, itu udah terlalu sering kita bahas karena itulah requestan teman-teman sendiri ya. Kita balik lagi ke indikatornya Bitcoin untuk 1W ya, parabolic SAR, stochastic RSI. Ini parabolic SAR-nya ngejer ini. Ya benar, mungkin bisa di 1M dulu minggu ini ya, Bitcoin ya, 1M mungkin di 104 baru bisa koreksi. Nanti koreksinya di tanggal 14 atau 16 kalau dia nabrak parabolic SAR di sini 700-an. Di 700 berapa nih? Nih di sini 700 sekian, mungkin bisa agak dalam. Nah, nanti aku juga nganjurin ya, udah setelah tanggal 21 Desember itu kayaknya nggak bagus lagi untuk trading di spot ya. Trading aja di future. Kalau mau belum ada akun Binance atau di mana, atau di Bingbond atau di mana, nanti kalau mau linknya nanti aku taruh di deskripsi ya untuk daftar ya. Ini harus pokoknya kalau mau ATH lagi, mungkin dia minggu ini mungkin bisa ke 1M-an. Tapi untuk naik lebih tinggi di 74.000 dolar sampai 79 harus koreksi agak dalam ya. Mungkin ke 53 paling dalam, dari 58 sampai ke 53 lah deh koreksinya. Untuk Bitcoin ya tanggal 14, 15, 16. Kita koin lain ya. Koin selanjutnya Pexanium nih. Ada juga yang nanya ini koin Indonesia lah, koin ayam kalau dulu baru dibilangnya koin voucher ayam dulu waktu awal-awal keluar. Kita cek, malah TOEFL, ntar dulu ya. Ntar salah terus, nggak paham juga aku, dia bisa salah terus ini, udah bener. Nah ini dia. Kita cek chartnya dulu untuk Pexanium untuk hari ini sampai seminggu ke depan ya, sampai tanggal 14, 15 atau 16 ya. Kita cek. Aku ingetin sekali lagi, aku baca chart ini bukan berdasarkan news ya, tapi berdasarkan chart ya. Dan aku juga nggak pernah mencari news, nggak pernah tahu news. Paling teman-teman member itu lain suka nanya tapering, kayak apa sih tapering, aku juga nggak ngerti. Aku pun istilah-istilah dalam Bitcoin ini dari 2017 nggak pernah aku pelajarin. Yang aku cari belajar sendiri, otodidak aku belajar baca chart ini ya. Inilah yang aku pakai gunain untuk ngeluarin sinyal di channel Telegram aku juga, maupun di spot atau di trading future ya. Ini cat satu jam ke depan Pexanium akan naik ya, mungkin minimal naik ke sini, nggak akan tinggi kayaknya. Tapi nggak tahu di cat 2 jam ke depan minimal ke 98, maksimal di sini 99 ya. 1 jam ke depan, 2 jam ke depan juga bisa naik. MACD sama stochastic RSI nya udah ngarah ke atas ya, minimal naik ke sini 98, mungkin maksimal di sini nih di 101 Pexanium itu ya. Kita cek ke 4 jam ke depan, 3 hari 2-3 hari ke depan ya. Ini 2-3 hari ke depan akan mengalami koreksi, tapi kalau dapat support di 1 jam 2 jam dia bisa ke sini nih, minimal naik 98 ya, maksimal di sini 2-3 hari ini ya 103. Kita cek seminggu ke depan untuk Pexanium. Nah ini mau ngalamin koreksi ya. Ini koreksinya agak dalam karena apa? Aku lihat ini MACD nya udah ngarah ke bawah, stochastic RSI nya ngarah ke bawah juga ya.
minimal turun 93. Nah, maksimal di 77. Kalau mau buyback di 77 ya. Kita cek 1W nya. Jadi kalau mau buyback nanti di tanggal 14, 15, 16 di sini nih 84 60 84 sampai 60. Aku jaring di 77 ya. Semoga dapet. Ini juga masih mau koreksi. Stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD lagi di bawah ya. Itu cek 1 bulan ke depan. Sama ini MACD nya ngarah ke bawah tapi kayaknya bikin cup candle baru. Tapi kalau dia nanti koreksi tanggal 14 16 di sini nyentuh ini 79 72, minimal ke 72 lalu ke 26, tapi harus naik dulu. Kita cek koin lain ya. Cek koin selanjutnya itu koin SLP. Kita cek SLP ya. Ini juga ada beberapa koin yang akan listing di ini, Solana, apalagi 3 itu lupa aku. Itu juga aku belum mau bahas karena nanti aja kalau udah listing ya. Pokoknya pada intinya udah pada pas dalam nanti di tanggal 21 Desember janganlah main trading spot. Boleh main trading spot tapi jangan di hold. Gitu aja. Di hold akan bertahun-tahun ya. Ini pun udah rawan sebenarnya nge-hold koin. Kita cek indikatornya SLP. Ini sebenarnya anaknya Axus ini, AXS. Di gamenya ada ini SLP ini. Stochastic RSI kita cek. Oh, MACD nya belum ada. Nah, MACD nya ini masih datar banget, naik turun gak jelas. Ini tapi bisa naik nih, stochastic RSI nya ngarah ke atas tapi nggak akan tinggi ya untuk 1 jam ke depan. Mungkin di sini 11.32. Lalu koreksi kita cek di ini agak tinggi nih. Nah, ini mungkin minimal karena itu MACD sama stochastic RSI nya udah ngarah ke atas ya. Mungkin maksimal naik 2 jam ke depan ke 12.40. Bahkan mungkin bisa ke sini nih. Nih ke 13-an ya, 1345. Kita cek 2-3 hari ke depan ya. 2-3 hari ke depan juga bisa naik tinggi. Bisa naik tinggi kalau mau buyback sekarang ya. Tapi jangan di hold. Karena stochastic RSI 4 jam ke depan, 2-3 hari ke depan itu udah naik ke atas, MACD pasti mengikutin. Kalau dia sampai sanggup naik 2-3 hari ke 10.091, minimal ke sini 11.62, 12.53, maksimal di 13.52 ya. Kita cek 1D seminggu ke depan ya. Nah, setelah itu koreksi nih. MACD nya ngarah ke bawah, stochastic RSI ngarah ke bawah ya. Tapi ke sini kayaknya koreksinya untuk SLP. 931 paling dalam di 831 ya. Baru naik. Jadi kalau mau buyback di 931 sama 831 ya. Kita cek 3D. 3D nya ini nggak kelihatan ya chatnya. Indikatornya cuman lihat candle aja, nggak bisa aku baca, jadi aku nggak berani berspekulasi ya tanpa indikator ya. Kita koin lain ya. Koin selanjutnya ntar aku pilih dulu ini pilihan aku sendiri, tapi aku pilih Pando nih, Pando. Kemarin juga ada yang request kalau nggak salah koin Pando.
Kita cek untuk chartnya ya, untuk TF 1 jam ke depan. Lalu indikator seperti biasa ya, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu stochastic RSI ya. Ini di 1 jam ke depan Spando ini akan koreksi ya, masih kuat koreksi untuk bank volume. Kita cek 2 jam ke depan sama, masih mau koreksi mungkin ke sini nih paling dalam 1169. Kita cek 2-3 hari ke depan lagi koreksi, tapi akan ada mungkin naik ya, karena stochastic RSI nya udah ada ngarah ke bawah. Tapi kalau nggak cukup support itu, kalau cukup support ke 1192 minimal, maksimalnya paling di sini 1222. Kita cek seminggu ke depan ya untuk Pandu. Ini juga mau koreksi ya, tapi nggak bisa aku, ini candlenya terlalu kecil, jadi nggak berani spekulasi juga aku. Tapi ini akan mengalami koreksi ya. Nah ini bisa lah mungkin habis koreksi di tanggal 14, 15, 16 November ya, bisa naik, tapi nggak tahu berapa ini untuk Pandu ya. Kita terakhir nih koin satu lagi, terakhir koin satu lagi apa ya, ZIL lah, ZIL ini kayaknya banyak juga sangkutan waktu dia naik tinggi ya. Lalu kita cek 1 jam ke depan, Bollinger Band indikatornya seperti biasa ya, moving average, MACD, parabolic SAR, stochastic RSI ya. Nah ini bisa masih naik ya, masih kuat naik untuk ZIL ya 1 jam ke depan. Kita cek 2 jam ke depan. Kenapa aku bilang masih bisa kuat naik ya, stochastic RSI nya masih ngarah ke atas, nggak ada bengkokan sama sekali, masih gagah. MACD pun pasti mengikuti. Cek 2 jam ini agak lemot lah, mungkin ya maksimal dia naik untuk hari ini ke sini nih 1661 mungkin itu. Kita cek 2-3 hari lagi, 2-3 hari ke depan ini akan mengalami koreksi ya, karena stochastic RSI nya udah ngengkok ke bawah. Minimal koreksinya ke MACD pasti mengikutin ya, minimal koreksi ke 1550, lalu ke sini 1527. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini 15-an situ, mungkin ke sini 1463, lalu ke sini 1393. Kita cek 1 minggu ke depan ya. Waktu minggu ke depan tadinya mau koreksi tapi nggak jadi, harus naik dulu nih malam ini. Dia naik mungkin minimal naik ke sini nih ke 1677. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini 1758, dia akan ke sini maksimalnya 1922 untuk minggu ini ya. Kita cek 3D nya untuk 10 sampai 14 hari untuk ZIL ya. Ini jaringannya agak kumat, 3D tadi ya, benar jaringannya agak kumat, jadi agak dimaklum ya. Aku refresh lagi. Nah, 3D dari terakhir kita cek, buka lagi indikatornya. Bisa sih kayaknya naik. Dan nanti pas koreksi 14, 15, 16 pasti ada koin yang melawan arus ya, pasti itu. Tapi nggak tahu koin apa, aku juga belum kulihat semua koin-koinnya ya, chartnya ini. Nah ini akan mengalami koreksi nih seminggu ke depan, minimal koreksi ke sini. Stochastic RSI nya udah ke bawah, MACD pasti mengikuti minimal ke 1380, lalu ke sini 12. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini 11 sekian, maksimal di sini nih 734. Kalau mau buyback di situ 1000 sampai 734 ya. Kalau mau buyback nanti pas saat koreksi Bitcoin ya, di tanggal 14 atau 15 atau 16 November ya. Jualnya nanti ya saat Anda profit ya, tapi jangan kelamaan, batas akhirnya di 21 Desember ya. Nah udah itu bisa naik mungkin bisa ke sini nih, minimal ke sini 19, lalu ke sini 22. Kalau dia nabrak parabolic SAR ya ke sini
ke 246. Lalu mungkin bisa new ATH, karena aku nggak berani spekulasi, tapi ini pasti akan naik karena indikatornya baru cuman kelihatan kayak gini ya. Apalagi kita cek di 1 bulan, cat 1 bulannya ya. Ya udah, kita cukupin aja video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Kalau mau minta review koinnya di kolom komentar boleh kok. Dan kalau mau bergabung di channel Telegram aku ada untuk sinyal Indodax ada ya. Dan fitur juga ada. Kalau mau gabung di grup Telegram juga aku cantumkan di deskripsi. Dan yang belum punya akun Binance nanti daftar aja pakai link aku di bawah nanti di deskripsi, sama kalau mau di Bingbond juga ada ya. Ya udah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.